Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Subandi. Di sini saya ingin memenuhi tugas hukum kesehatan, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, khususnya pasal 76 sampai dengan pasal 93. Pembahasan ini penting karena pasal-pasal tersebut mengatur berbagai aspek penting dalam sistem kesehatan nasional, mulai dari kewenangan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan primer, tenaga kesehatan, ketahanan farmasi, teknologi kesehatan, sistem penanggulangan wabah, hingga pendanaan sektor kesehatan. Nah, mengapa pasal 76 sampai 93 ini penting? Pasal ini memiliki peran penting karena menjadi dasar operasional dalam pelaksanaan sistem kesehatan nasional. Untuk pertama-tama, kewenangan pemerintah daerah yang memberikan peran penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dalam mengatur kebijakan kesehatan di wilayahnya. Kedua, layanan kesehatan primer dan sumber daya manusia kesehatan yang bertujuan memastikan standar fasilitas kesehatan serta profesionalitas tenaga kesehatan. Ketiga, ketahanan sistem kesehatan yang mencakup kemandirian farmasi, pemanfaatan teknologi digital kesehatan, serta kesiapsiagaan menghadapi wabah penyakit. Keempat, pendanaan kesehatan yang menjamin keberlanjutan pembiayaan sistem kesehatan melalui APBN maupun anggaran daerah. Dengan demikian, pasal-pasal ini menjadi fondasi penting dalam pembangunan sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan. Untuk pasal 76, kewenangan pemerintahan daerah. Pasal ini mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kesehatan daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah nasional. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan operasional pelayanan kesehatan, termasuk pengelolaan rumah sakit, daerah dan fasilitas kesehatan lainnya. Contoh implementasi dari kebijakan ini dapat dilihat pada pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran khusus untuk meningkatkan layanan kesehatan primer, seperti peningkatan fasilitas puskesmas dan rumah sakit daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peran daerah sangat penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang murah, merata, dan berkualitas. Kemudian pasal 77 sampai 78, fasilitas kesehatan primer. Fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, klinik, dan layanan kesehatan masyarakat harus memenuhi standar tertentu agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan melalui standarisasi pelayanan, penguatan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan. Penguatan fasilitas kesehatan primer ini sangat penting karena fasilitas tersebut merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian pasal 79 sampai 80, tenaga kesehatan dan registrasi. Dalam sistem ini, seluruh tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan apoteker diwajibkan memiliki registrasi resmi untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional. Selain itu, tenaga kesehatan asing yang ingin bekerja di Indonesia juga diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi nasional guna memastikan kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga. Jika terdapat tenaga kesehatan yang melanggar kode etik atau standar profesi, maka dapat dikenakan sanksi berupa pembatasan hingga pencabutan izin praktik. Dengan adanya sistem registrasi dan pengawasan ini, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia dapat semakin meningkat. Kemudian, pasal 81 mengenai ketahanan farmasi. Ketahanan farmasi bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan secara berkelanjutan bagi masyarakat. Pemerintah berupaya meningkatkan produksi obat dalam negeri agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor obat dari negara lain. Dengan meningkatkan produksi domestik, diharapkan sistem kesehatan nasional menjadi lebih mandiri dan stabil, terutama dalam menghadapi
situasi darurat seperti pandemi atau krisis kesehatan. Kemudian pasal 82 sampai 84, teknologi dan sistem informasi kesehatan. Digitalisasi sistem kesehatan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Melalui sistem informasi kesehatan nasional, data kesehatan dapat terintegrasi sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan yang berbasis data. Selain itu, pengembangan teknologi seperti telemedicine juga memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Dengan pemanfaatan teknologi ini, pelayanan kesehatan diharapkan menjadi lebih cepat, efektif, dan merata. Kemudian pasal 85 sampai 87 mengenai kedaruratan kesehatan dan wabah. Dalam situasi darurat kesehatan, pemerintah harus memiliki sistem respon yang cepat untuk menolong masyarakat. Beberapa mekanisme yang diterapkan antara lain pembentukan pusat koordinasi darurat kesehatan, penyediaan dana darurat kesehatan, serta sistem pemantauan dan pelaporan penyakit secara real time. Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat merespons wabah atau krisis kesehatan dengan lebih cepat dan efektif. Kemudian pasal 88 sampai 90 mengenai pendanaan kesehatan. Pendanaan merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Pemerintah menetapkan bahwa anggaran kesehatan harus mendapatkan porsi tertentu dalam anggaran negara. Selain itu, sektor swasta juga didorong untuk berinvestasi dalam bidang kesehatan guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional. Pemanfaatan dana desa juga dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di tingkat masyarakat. Dengan sistem pendanaan yang berkelanjutan, pembangunan sektor kesehatan dapat berjalan lebih optimal. Kemudian, kesimpulannya, pasal 76 sampai pasal 93 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini memiliki peran penting dalam pembangunan sistem kesehatan nasional yang kuat. Pasal-pasal tersebut mengatur berbagai aspek penting, mulai dari kewenangan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, ketahanan farmasi, pemanfaatan teknologi, penanganan wabah, hingga pendanaan kesehatan. Dengan implementasi yang baik, diharapkan sistem kesehatan Indonesia dapat menjadi lebih efektif, merata, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kesehatan di masa depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.